baik kepada para pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat. Kali ini kami Majelis Hakim telah bermusyawarah sehingga kami akan membacakan putusan terhadap kasus ini. Baik, putusan dengan nomor 100 garing PDT garing 2020 garing PN PBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara PT Cipta Maju Properti yang beralamat Jalan Sudirman nomor 17 Pekanbaru yang diwakili oleh Putri Naim dalam hal ini telah memilih kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Delvita Eri Devi beralamat di Jalan Garuda Sakti kilometer 3 Perumahan Asabri Blok E nomor 5 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca keseluruhan berkas perkara register perkara nomor 100 garing perdata garing 2020 garing PNPBR atas nama para pihak tersebut di atas berserta lampiran-lampirannya. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, setelah memperlihatkan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan dan dicatat di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2020 di bawah register nomor 100 garing PDTG garing 2020 garing PNPBR telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 PT Cipta Maju Properti Jalan Sudirman nomor 17 Pekanbaru yang diwakili oleh Putri Naim selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan Delvita Eri Devi yang beralamat di Jalan Garuda Sakti kilometer 3 Perumahan Asabri Blok E nomor 5 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai tergugat telah mengadakan kerjasama berupa perjanjian pemborongan pembangunan perumahan berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 01 garing SPK garing P3 yang dibuat dan ditangani oleh dan diantaranya keduanya. Selanjutnya disebut sebagai perjanjian. Dalam hal ini, maka perjanjian mana telah menempatkan penggugat sebagai pemberi kerja dan tergugat sebagai pelaksana kerja sesuai dengan bukti P1. 2. Bahwa berdasarkan pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan Perumahan SPP, tergugat sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa pemborongan pembangunan perumahan pada proyek pembangunan perumahan di Perumahan Citra Garuda Mas, Jalan Garuda Sakti, kilometer 3,5 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, untuk pembangunan 9 unit rumah pada Blok A, Blok B, Blok C, rumah tipe atrium luas masing-masing 82 meter. 3. Bahwa berdasarkan pasal 3 SPP, nilai kontrak tergugat dari penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar 1.899.125.156 rupiah. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 SP3 masa penyelesaian pekerjaan pembangunan oleh tergugat yaitu maksimal tanggal 3 September 2017 atau 180 hari kalender. 4. Bahwa perkembangan pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh tergugat tidak sesuai dengan tahapan dan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 SPP, penggugat berhak untuk memutus kontrak secara sepihak, mengambil alih dan menunjuk pihak ketiga. 6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 tergugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kerja kepada penggugat berdasarkan surat nomor 2 garing SP garing SPP perihal perpanjangan waktu kerja yang pada intinya berisi yang di dalam bukti P2. A. Pengakuan tergugat bahwa tergugat telah melanggar pasal 6 ayat 1 SP3 yaitu melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan. B. Janji tergugat untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan kepada penggugat sesuai dengan surat pernyataan. 7. Bahwa sampai dengan jangka waktu perpanjangan waktu kerja yang telah diberikan penggugat kepada tergugat, namun tergugat tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan sesuai dengan SP3 dan surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2017 yang berarti telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 8. Bahwa karena belum diselesaikannya pekerjaan pembangunan oleh tergugat, maka pada tanggal 22 Mei 2017 penggugat mengirim surat peringatan pertama kepada tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan bukti P3. 9. Bahwa karena surat peringatan penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh tergugat, maka pada tanggal 20 Juni 2017
penggugat telah melayangkan surat peringatan kedua kepada tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya pekerjaan pembangunan tersebut sesuai dengan bukti P4. 1. Dalam eksepsi, dengan ini majelis hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas segala gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, serta menyatakan benar tergugat sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa pemborongan pembangunan tersebut. 3. Bahwa penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan non prestasi. 4. Bahwa mengingat dalam perjanjian yang telah diperbuat dan penggugat pada tergugat pada 30 Juni 2017, tergugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kerja kepada penggugat. 5. Bahwa tergugat menyangkal apabila tergugat dinyatakan tidak dapat dihubungi. 2. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas. Maka majelis hakim menimbang bahwa karena dalil-dalil dari penggugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka jawaban tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan tergugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi antar putusan ini nantinya. Mengingat pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai jangka waktu perjanjian yang telah habis dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak, tetapi tergugat tidak beritikat baik terhadap penggugat. 1. Dengan ini hakim mengadili terkait eksepsi, yaitu menerima gugatan penggugat tersebut. Dalam pokok perkara menyatakan jawaban tergugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 290 juta rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2020 oleh kami, Joshua Bonifasius SH selaku Hakim Ketua, M. Dhani Eka Wijaya dan Juanda Hasanuddin sebagai masing-masing hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2020 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Tony Bua sebagai panitra pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Sekian, itu adalah putusan